Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dong. Balikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini gue bersama dengan Neta Margareta. Siapa dia? Boleh perkenalan nggak? Namanya siapa? Mungkin sebagian kawan-kawan belum tahu nih siapa kamu. Oh, nama asli aku Arneta Margareta. Umurnya 22 tahun, iya. Terus ya hobi aku untuk saat ini foto sih. Foto ya. Dia salah satu talent ataupun model yang ada di Karawang dan mungkin sebagian kawan-kawan fotografer udah tahu siapa Neta. Dia sering banget muncul di Instagram kawan-kawan. Sebelum kita ketemu juga tadi pun udah sempet tes PCR juga. Kesehatan alhamdulillah pun negatif. Iya, negatif. Gimana? Alhamdulillah ya, negatif. Alhamdulillah. Gimana kondisi sekarang PPKM? Sehat dong. Sehat. Tapi kendalinya di kerja sih. Oh. Iya, di Kenapa kerjaan. Karena aku kerja di mall juga jadinya tutup kan. Ya. Jadinya ya di rumah aja gitu. Jadi lebih sibuk ngerjain kuliahan paling. Oh, lagi sibuk-sibuk skripsi nih ya. Skripsi banget kan anaknya. Anak skripsi banget nih. Skripsi banget parah. Selain itu apa tuh? Dari tadi kan sempat kerja, katanya kerja juga kondisinya sekarang karena PPKM, libur. Aktivitas sekarang gimana keseharian? Ya paling ya rebahan aja sih. Kalau misalnya ada kayak job-job buat foto ya dilakuin, udah pasti bakal dilakuin sih kalau buat foto-foto kayak gitu. Karena kan emang lagi di rumah aja kan gitu. Oke. Tapi masih sering nge-tag sama kawan-kawan yang suka foto? Masih Berjalan. Kalau untuk itu masih berjalan, Bang. Ya, nah kita mau sharing-sharing sama Neta pengalaman dia jadi model ini kayak gimana. Mungkin dari awal dulu deh, pengalaman SD kamu kayak gimana? Kamu SD di mana sih? SD di Dengklok. Dengklok. Iya, di Dengklok. Kayaknya SD nggak punya pengalaman deh. Oh iya? Iya, pahit banget malah pengalamannya. Karena kayak nggak dianggap gitu kan SD. Sempet nggak Iya, sempat kayak dibulinya gitu kan. Oh, kamu pernah juga di kondisi Iya, kayak gitu? iya, sempat kayak nggak dihargain gitu kan kalau SD. Makanya aku kalau nginget SD tuh kayaknya nggak deh, nggak mau gitu. SD SMP tuh nggak mau diingat karena pertemanannya juga kayak nggak baik juga kan gitu. Nah aku lingkungan sekitar nggak mendukung. iya, nggak mendukung juga, kayak dilihat sebelah mata gitu. Mungkin mereka masih ngelihatnya dari fisik kan. Oke. Nah kalau SMA aku mulai berkembang tuh, mulai kayak ikutan eskul. Nah SMA itu aku ikutan modeling. Nah, ketika ikutan modeling baru aku dihargain. Oh, jadi awal mula Iya. kamu itu masuk di dunia permodelan atau jadi model itu SMA? Iya, SMA. Kalau boleh tahu SMA di mana? Korpri, Karawang. Korpri, Iya. Karawang. SMP-nya? SMP-nya SMP 5. SMP 5, Karawang. Semenjak kamu tadi terjun di dunia model, disitulah kamu mulai dihargai. Iya, mulai dihargai dihargain. dalam hal apa nih? Pertemanan sama kayak lawan jenis pun dihargain gitu. Oke. Iseng juga sih sebenarnya ikutan modeling kayak anaknya coba-coba banget kan. Semuanya eskul tuh dicobain semua. Dan salah satu eskulnya itu ada modeling. Iya, di ada sekolah. modeling. Nah, ikutan lah kan modeling. Ternyata lebih nyaman di fashion itu, di modeling itu. Jadi lumayan lama juga sih. Dan jadinya. sampai sekarang pun sampai sekarang jadi kayak mendalami oh ternyata ini ya fashion gue yang bener iya, tuh gitu. Hobinya yang benar-benar dibayar juga kan. Iya, Iya, menghasilkan juga gitu. sampai sekarang pun masih aktif ya. Masih aktif banget malah. Itu gimana sih? Ada yang ngebimbing di sekolah atau gimana? Yang tadinya kata kamu kan kamu zamannya SD, SMP sempat gak dihargai ya. Pernah dibully juga kata kamu. Bully dalam hal apa kalau boleh tahu? Fisik kali ya. Fisik. Kan karena aku dulu tuh benar-benar yang nggak pernah ngerawat diri. Ya belum udah bisa mungkin lebih tepatnya belum bisa kali ya. merawat diri. Jadi kayak apaan sih lu jelek banget gitu. Sempat dibilang kayak gitu juga, sempat dibilang kayak culun kayak gitu. Bener-bener sempet banget parah itu sempet. Nah, ketika sebenarnya model ini pun bukan eskul di sekolah sebenarnya. Eksternal. Eskul iya. Nah, tapi dulu tuh waktu SMA tuh aku lebih ikut ke kabaret kan. Apa itu kabaret? Kabaret tuh kayak teater gitu loh. Oke, Drama kayak gitu Iya, kan. iya. Nah, udah dari situ ternyata adalah model. Nah, modeling kayak gitu. Oh, kayaknya menarik nih gitu kan. Aku juga pengen kayak pengen dikenal juga sama orang gitu kan, sebagian orang gitu kan. Nah,
kecapai itu ketika masuk model tuh bener-bener ada yang relasi kenal. kamu Iya. makin bertambah, terus teman-teman yang tadinya nggak tahu pun tahu. Nah, jadi komunikasinya juga kalau ketemu sama orang baru tuh kayak lancar aja gitu. Iya. Bener, nyampe di sekolah tuh aku tuh duduk tuh paling belakang banget. Setiap kali aku duduk paling Zaman belakang. apa, SD SMP? Iya. Zaman SD SMP kamu masih merasa apa ya? Insecure. Iya, insecure parah insecure-nya. Nah, ketika masuk SMA, masuk kabaret, ada ke Aktif, aktif lah ya, lebih aktif. bersosialisasi. Iya, sama jadi teman-teman duduk paling baru. depan tuh, berani duduk paling depan dari situ. Dari kabaret itulah. Dari kabaret. Kamu kalau boleh tahu kabaret dulu atau eskul yang eksternal model tadi? Kabaret dulu. Kabaret dulu. Karena kan kabaret kan lebih ke drama gitu ya. Jadi kayak luas banget gitu kan. Jadinya kayak menikmati juga kabaret. Nah, dari situ kayaknya emang hobi Fashion fashion kamu, aku di kesukaan kamu di situ. di kayak drama sama modeling tuh emang benar-benar aku banget gitu Kak, gitu sih. Terus setelah kamu yang tadinya SD, SMP mengalami proses pembulian dan disukai beberapa, mungkin aku rasa nggak semua orang. Itu gimana respon mereka yang bertolak belakang setelah kamu SMA banyak relasi, kamu banyak kenalan, kamu dikenal di dunia maya juga, itu kayak gimana respon orang-orang yang membuli ataupun orang sekitar kamu deh? Malah mendekati, Kak, kayak Malah mendekati. kayak contohnya lawan jenis ketika SD, SMP tuh kayak menjauh gitu kan ya, kayak nggak punya temen bahkan ya. Temen aku tuh cuma cewek doang, kayak gue nggak menarik gitu kan biasanya. Nah, ketika mereka ngelihat foto-foto aku yang sekarang tuh malah mereka mendekati dengan yang kayak walaupun nggak aku bales pun ya, mereka tuh kayak benar-benar kirim pesan. Ada yang DM kamu pun? Ada seseorang atau yang pernah kamu ingat pernah membuli kamu terus dia tiba-tiba nge-DM? Iya, ada. Nyampe aku nggak balas pun dia masih tetap yang kirim pesan. Iya, berusaha gitu, ada kayak. Tapi walaupun istilahnya udah lama pun gimana sih, masih kamu ingat gak sih waktu kamu saat dibully atau waktu kamu dulu gimana diperlakukan mereka sampai sekarang kayak gimana sih dampak terhadap kamunya gitu? Walaupun kamu sekarang relasinya aku akuin banyak banget relasinya. Banyak banget, nggak sebanyak itu. Teman-teman Karawang yang khususnya suka foto, saya yakin nggak asing sama Arneta gitu. Gimana? Jadi sesuatu pembelajaran sih, ngebekas sih, nyampe kayak gue nggak mau inget zaman SD atau SMP gitu karena kan sakit ya. Gitu ya. Iya, jadinya trauma kayak di kontak WA atau di sosial media pun kayaknya nggak mau deh interaksi sama mereka banyak-banyak gitu kan, karena emang ngebekas gitu. Tapi dari ngebekas itu tuh jadi pembelajaran buat akunya sendiri gitu Kak. Jadi ternyata tuh emang gini loh, harus dibully dulu baru gue bakal berkembang gitu. Kan nggak baik banget ya bully gak baik itu. Banget, parah. Kamu salah satu contohnya yang pernah mengalami dibully, dampaknya pun sampai sekarang sampai dewasa. Itu kayak gimana sih saran kamu sama temen-temen mungkin yang sekarang lagi lihat? Iya, apa ya? Lebih digali lagi aja sih keahlian kamu tuh sebenarnya di mana gitu. Ketika kamu tahu nih, tahu diri kamu, kemampuan kamu apa tuh pasti nanti ketemu sendiri gitu loh Kak. Kayak ya udah jalanin aja gitu loh, sejalanin sengalirnya aja. Tapi dengan ngalir juga kamu nggak bisa yang diem bakal gue bales dong, nggak bisa kayak gitu juga kan ya Kak. Kayak harus lebih mengaca diri kali ya, kita tuh kurangnya apa, introspeksi kita kurangnya apa, kenapa mereka bisa kayak gini sama kita gitu. Nanti ketika kayak sekolah aja, orang yang ranking 1 aja ketika keluar sekolah kan nggak langsung dapat kerjaan, bener nggak sih Kak? Sepakat. Iya, kayak balik lagi gimana orangnya sih, karena bener ya, kita nggak bisa pukul sama rata kapasitas orang. Pastinya setiap orang punya keahlian, punya skill masing-masing. Balik lagi gimana dianya mau menggali lebih bagus atau memperdalam potensinya, atau meratapi kekurangan yang ada. Kita nggak bisa buat orang semua suka. Iya, bener banget. Bahkan kayaknya temen dekat pun juga kalau di belakang kita ngomongin kita juga pasti. Ada aja. Iya. Nggak bisa menutup diri kalau misalnya lu tuh nggak boleh ngomongin gue, nggak bisa. Kita udah pasti bakal diomongin gitu loh.
sama keluarga sendiri aja udah pasti bakal diomongin Ya, gitu. ya, pasti ada aja. Pasti. Jadi kayak ya emang nggak ada yang sempurna sih orang tuh. Sepakat. Dan kalau aku sih gimana caranya, ya benar kata kamu, jangan dibales karena dia pernah nyakitin kita, Iya, kita harus nyakitin dia juga. Tunjukin dengan karya, dengan keahlian, skill yang kita punya, biar dia berpikir gitu. Kayak tadi aku rasa bakal malu tuh orang, maksudnya yang tadinya sempet bully kamu, yang tadinya sempet mengucilkan kamu, emang nggak malu ngechat lagi gitu? Iya, benar gak sih kayak, hah, gitu kok bisa gitu. Aku juga kayak nggak percaya diri kalau aku bakal dikenal sama orang juga gitu, sebagian sama orang gitu kan. Cuman kayak, kok bisa sih lu datang lagi gitu kan? Keuntungan buat ngebully itu apa sih sebenarnya? Ya, Kan Garin. tiap orang juga kayaknya punya kekurangan, punya kelebihannya masing-masing gitu. Ya udah, menurut aku lu ngabisin waktu lu buat Iya. ngebully tuh gitu loh Kak. Kayak Mau nggak ada waktu sia-sia ya? Iya, sia-sia juga. Sibuk ngurusin orang. Iya, kayak lebih baik sibuk ngurusin diri kita sendiri buat kedepannya Iya. gimana gitu kan, daripada kayak sibuk ngurusin diri orang Ngegibahin gitu. orang, Ngegibahin ngurusin gitu kan. orang, dan untungnya apa? Baik banget, apalagi kalau orang itu udah sukses kan, malu sendiri kita. Malah orang-orang yang sering dibully yang berkembang gitu loh. Sebenarnya daripada orang-orang yang ngebully tapi dia stuck di situ aja. Iya, biasanya gitu sih yang aku lihat ya. Gitu. Jadi pembelajaran juga sih buat orang-orang. Ya udah deh, dibully dulu aja kali ya. Jangan, gak disaring banget aduh. Iya. Nanti malah pengen dibully semua nih. Iya, benar-benar. Janganlah, nggak enak dibully itu parah, nggak enak. Apalagi sama lawan jenis kan kayak, wow, nggak enak banget sih kata aku. Benar. Tapi kamu pun sekarang apa ya, salah satu wanita strong yang aku tahu. Ya. Nggak se-strong Dari itu sih. kamu mungkin belajar dari pengalaman kamu juga, terus menghadapi. Kamu itu salah satu, kalau aku boleh jujur, ya attitude bagus. Mungkin kamu belajar dari pengalaman kamu. Iya. Setiap orang yang kamu kenal atau mungkin kawan-kawan juga termasuk pasti dipanggil Kak. Kak, iya, iya, nyampe anak-anak kampus tuh udah napa net gak usah manggil Padahal Kak. seumuran tapi tetap. Iya. Itu kenapa sih? Kenapa kalau boleh tahu? Aku Emang kayak- kebiasaan atau gimana? Aku ngerasa diri aku tuh masih kecil Kak. Oke. Iya, benar-benar masih kecil gitu. Jadi kalau ketemu orang Ketemu orang baru, Heeh. siapapun dia pasti Kak, Kak. manggilnya Kak. Udah gitu kalau misalnya ada orang yang lebih bawah di aku, jadinya ya ada orang yang lebih di bawah dari aku gitu loh Jadi Kak. merasa Jadinya tersaingi. iya, tersaingi. Padahal aku masih kecil banget gitu kan. Masih kayak belum dewasa banget gitu umurnya. Oke, Garin. Pengalaman sebelumnya itu bisa jadi acuan kita buat introspeksi diri, Iya. terus buat evaluasi kita ke depan baiknya kayak gimana. Yang jelas jangan apa ya, jangan sebenarnya membatasi kita pola pikir kita. Benar-benar. Kamu bilang ya pertama mungkin karena kamu tadinya belum bisa merawat diri, terus bertolak belakang dengan lingkungan kamu yang Iya. mendukung, tempat wadah kamu berkembang mendukung. Akhirnya pun sekarang orang-orang yang tadinya nggak kenal pengen kenal, yang tadinya menjauh pengen mendekat. Seru banget sih kalau kata aku, benar-benar seseru itu ya, apalagi fashion. Kalau fashion tuh jadi yang tadinya kita nggak bisa nyocok mix apa sih ya? Nanti potong. Bisa. Iya, Menyesuaikan. outfit, iya Outfit. outfit gitu kan. Nah, dari situ kita kayak bisa tabrak-tabrakan motif gitu tuh, ya udah cocok aja gitu asal kita Pede. pede. Iya, pede. Utama kita berarti pede ya. pede sih, pede. Percaya kalau ya lu tampil kayak gini buat diri lu sendiri, bukan buat orang lain gitu Iya. kan. Gitu sih. Fashion tuh bener-bener seru itu kalau kata aku, apalagi kayak model di kelas model pun ya nggak diajarin cuman pose doang, diajarin catwalknya juga Kak. Oke. Diajarin Catwalk make itu up. apa sih kalau boleh tahu? Berjalan di atas panggung. Oh, berjalan di Iya. atas panggung. Dan itu tuh banyak banget apa ya? Banyak banget gerakan kan, nggak yang cuma jalan-jalan doang gitu loh. Bener-bener sebanyak itu, ilmunya tuh banyak banget. Udah gitu di situ juga kayak diajarin make up juga. Iya. Diajarin gimana berkomunikasi juga gitu kan. Public speaking-nya gimana? Public speaking-nya harus yang benar-benar bagus gitu kan. Yang sekarang kamu tadinya introvert Iya, jadi kayak extrovert banget malah kata. parah. Udah gitu ya seseru itu sih. Jadi kayak diri kita sendiri jadinya, nggak menipu banyak orang juga jadinya gitu. Mengalir aja, natural apa ngalir adanya. aja sih. Bahkan kalau
ketika aku nggak ikutan itu aku sempat vakum Kak dari gitu. dunia model tuh Dari karena kapan? Apa penyebabnya? kuliah waktu Kuliah. itu karena aku pengen kuliah sambil kerja kan. Aha. Takutnya itu mengganggu kan. Iya, iya. Nah dari situ tuh ternyata aku nggak bisa Nggak bisa berhenti. Iya, nggak Emang bisa passion, berhenti. emang kamu suka Emang di passionnya situ. di situ gitu Walaupun loh. kerja, walaupun kuliah tetap menyempatkan. Iya, karena emang asik banget Kak. Foto-foto pun kayaknya jadi ketika hunting atau foto-foto itu malah bukan jadi kerjaan, jadi kayak liburan aja Suka gitu. aja ya? Suka gitu. Jadi kayak ngebuka peluang baru Iya. sama orang-orang juga gitu. Jadi Tambah banyak relasi iya juga. relasinya jadi banyak juga kan, kesini kenal, kesana kenal Iya. gitu. Gitu sih. Berarti sampai sekarang masih aktif. Masih Nggak pengen beralih ke dunia lain gitu. Sekarang kan anak-anak muda udah banyak yang mulai bisnis atau Iya. ke yang lain lah pokoknya dunia digital. Bisnis Minat sempat nggak gitu? kepikiran kalau bisnis, cuman kayak masih nggak kuat gitu. Pondasi akunya belum kuat. Oke. Tentang sekuat fashion. itu. Iya. Bocorannya apa? Fashion. tetap. Fashion pasti, ya? iya fashion. Iya pondasinya belum kuat aja sih Kak, masih banyak karena kan kalau bisnis tuh kita harus mengeluarkan inovasi mulu kan. Iya. Otak tuh harus berjalan Iya, banget kan. benar. Jadi kayak nanti gue siap nggak ya ketika berbisnis gitu. Karena kan ketika kita ngeluarin menu baru atau fashion baru tuh nggak itu aja yang dibuat kan. Pasti Iya, iya. harus yang ada inovasi baru, tiap bulannya harus ada yang baru gitu. Nah, otak aku tuh nyampe nggak ke situ. Iya, belum nyampe ke Nanti situ ada kan. tahapannya. Mm-mm. Kalau mungkin untuk sekedar pakaian keseharian kamu aku udah top, maksudnya top iya banget, sih, maksudnya udah bener-bener. berkecimpung di situ juga. Nah, Malah sekarang fashionnya malah lebih oke. Ya yang tadi aku bilang kayak tabrak motif juga udah oke aja kalau sekarang yang gitu. penting pede. Yang penting pede. Jadi kayak makin hari fashion tuh malah makin bertambah. Iya. Bahkan kayak bahan-bahan baru pun kayak dikeluarin lagi. Yang fashion yang dulu tuh malah dikeluarin lagi dipakai Vintage sekarang. ya, istilah-istilah Iya. pakaian klasik dulu pun Klasik sekarang malah mulai naik lagi, mulai naik lagi gitu. Jadi kayak yang penting kita pede aja gitu, percaya kalau yang kita pakai tuh nyaman buat diri kita sendiri gitu. Yang jelas nyaman. Iya nyaman, pokoknya kalau udah nyaman udah deh tamat. udah nggak bisa kemana-mana kalau udah nyaman. Tuh, dengerin kawan-kawan, yang penting nyaman.